Ternyata setelah dilakukan pengecekan seperti ini. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Parah banget sih enggak, cuman ini sepertinya dia menerjang banjir karena ini musim penghujan ya. Jadi banyak-banyak genangan di tepi jalan atau di tengah jalan ini diterabas. Jadi dek, lumpur atau pelindung airnya itu banyak yang terlepas. Tapi bukan itu sih permasalahan intinya. Sahabat untuk klinik, prosedur kami dalam mengecek dan menentukan permasalahan dari sebuah mobil, yaitu kami melakukan test drive sendiri, terutama untuk mekanik yang sudah kami tunjuk untuk melakukan tes. Jadi sebelum mengambil tindakan servis, prosedur kami harus melakukan uji jalan sendiri untuk mengetahui trouble apa sebenarnya yang terjadi dalam sebuah mobil. Seperti pada Honda City ini yang dikeluhkan oleh customer atau pemilik mobilnya itu ada bunyi di bagian kaki-kaki. Jadi prosedurnya kami test drive, kami coba sendiri, kemudian kami gunakan alat yang kami punya yaitu pupus lift untuk mengetahui trouble dari mobil Honda City ini. Dan untuk mendapatkan hasil pengecekan yang maksimal, yang optimal, jadi kita menggunakan alat ini ya, autolover. Jadi kita menggunakan pupus lift. Jadi mobil kita naikkan ke atas untuk mengetahui pasti apa sih yang bersuara di bawah sini. Dan ternyata setelah dilakukan pengecekan seperti ini. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Parah banget sih enggak, cuman ini sepertinya dia menerjang banjir karena ini musim penghujan ya. Jadi banyak-banyak genangan di tepi jalan atau di tengah jalan ini diterabas. Jadi dek, lumpur atau pelindung airnya itu banyak yang terlepas. Tapi bukan itu sih permasalahan intinya. Jadi kita akan coba untuk melepas ban, kemudian kita akan melakukan pengecekan bagian mulai dari rack end, ball joint, sirot, kemudian link stabilizer dan juga kaliper lain atau yang berhubungan dengan kaki-kaki. Pengecekan bunyi atau suara di bagian kaki-kaki itu emang bagian yang paling rumit untuk sebuah teknisi ya, karena itu bunyi saat berjalan saja. Ketika dinaikkan seperti ini dia hanya bunyi. Jadi kita harus melakukan pengecekan spare part satu demi satu. Jadi ini seperti contohnya ya, kita melepas link stabilizer. Setelah kita lepas, kemudian kita akan coba lagi test drive di jalan yang tidak rata, apakah suaranya masih hilang atau malah justru tambah parah. Jadi harus 2-3 kali pengecekan untuk menemukan sumber bunyi seperti yang dimaksud oleh customer kita ini. Jadi link stabil kita lepas kanan kiri agar tidak ada hentakan ya. Jadi tuh link stabilizernya seperti itu. Setelah terlepas kita coba untuk memasang ban kembali. Setelah ban terpasang kita cek, kemudian kita akan lakukan tes lagi di jalan dengan lepasnya link stabilizer ini yang seperti ini, apakah masih bersuara klik-kutuk atau tidak. Setelah itu kita akan ambil tindakan yang kedua, yaitu dengan membuka kaliper rem. Nah ini dia nih link stabilizer yang kita maksud. Nah, setelah semuanya terpasang ya, kita akan turunkan mobil, kemudian kita akan lanjut test drive yang kedua. Jadi kita juga melakukan pengecekan ke karet support atau mangkuk support dari shock breaker bagian atas. Jadi sini letaknya, di sini juga sering terjadi nih, dia sudah pecah. Nah seperti ini kan sudah pecah tuh support bantalannya. Jadi kita nanti akan fokus ke penggantian yang ini juga. Kita ganti karet supportnya ya. Untuk Honda City ini harga support sekitar 325 untuk yang kualitas bagus. Kedua kanan kirinya kita akan ganti nanti. Jadi kita ambil poinnya aja bahwa permasalahan kaki-kaki di sebuah mobil itu terkadang lebih rumit, lebih susah untuk menemukan permasalahannya dibanding dengan
permasalahan yang ada di mesin. Oke lovers, kita akan coba untuk test drive kedua untuk mengetahui. Jadi aku diharuskan ikut nih sama teknisinya untuk ngambil gambar dan juga rekaman. Nanti kita akan info selanjutnya setelah lakukan test drive kedua ya, hasilnya seperti apa. Dan di sini ketika melakukan test drive kita harus mencari jalan yang bergelombang. Jadi kita harus masuk ke jalan-jalan perkampungan atau sawah ya. Jadi di sini kan sering ditemukan jalan bergelombang dan tidak ada tanah. Biasanya di tempat-tempat seperti ini suara kaki-kaki mobil akan terdengar jelas apabila terjadi masalah atau ada trouble seperti yang dikeluhkan oleh pemilik mobilnya. Setelah melakukan test drive kedua, jadi kita naikkan mobil ini kembali ke lift untuk mengecek sumber bunyi seperti kan sepertinya ini enggak vital tapi sepertinya suara itu berasal dari laut kaliper yang sudah kendor. Jadi kita akan coba berganti karet pusing kalipernya aja, mudah-mudahan penyakitnya segera ditemukan dan mobil ini akan kembali mendapati normal kembali seperti yang diharapkan oleh customer. Jadi jalan lancar aja, suara dan benar saja kan toh. Nah jadi ini pusing atau karet peredam di as kalipernya sudah mekar karena faktor usia. Jadi kita ganti aja itu cukup, mudah-mudahan nanti hasilnya baik sesuai harapan ya. Nah, setelah ini kita akan melakukan tes yang ketiga untuk mengetahui hasil atau perubahan di bagian kaki-kaki yang bunyi tadi setelah dilakukan penggantian. Hal yang paling sepele sebenarnya, tapi itu memang sangat tidak nyaman ketika didengarkan. Nah, sekarang kita akan tes lagi yang ketiga, nanti hasilnya ketahuan apakah berhasil atau tidak dengan hanya mengganti karet di kaliper as remnya saja. Dan ya lumayan not bad. Jadi ketemu permasalahannya hanya hal sepele, tapi itu sangat membuat tidak nyaman. Simpel ya, kalau tidak semua bagian kaki-kaki itu harus melakukan servis berat atau penggantian spare part yang berbiaya mahal. Tapi terkadang hal sepele itu sangat membuat tidak nyaman. Hasilnya ya, semuanya selesai. Baik, terima kasih telah menyaksikan video singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video lain dari channel Sahabat ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari dan salam Auto Lover.